Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pembelajaran bahasa Indonesia masih dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ dalam daring atau pembelajaran dalam jaringan untuk semester genap tahun 2020-2021 di SMP Negeri 2 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Bersama saya Ibu Ipa Rasida SPD. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalau kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang bukan beragama Islam. Hari ini kita belajar melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, pembelajaran dalam jaringan. Untuk semester genap di tahun 2020-2021. Hari ini Senin tanggal 11 Januari tahun 2021, mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan kelas 7D. SMP Negeri 2 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, semester genap tahun ajaran 2020-2021. Bersama saya Ibu Ipa Rasida SPD MPD. Tema kita pembelajaran pertama di semester genap ini adalah tema tentang puisi rakyat. Mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat itu bisa diambil dalam buku paket kalian, ya. Bab pertama di semester genap tahun 2020-2021 tentang tema puisi rakyat. Judulnya adalah mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat, diambil dalam buku paket halaman 165 sampai halaman 174. Bisa kalian lihat dalam buku paket kalian. Kompetensi dasar. Apa sih kompetensi dasar? Kompetensi adalah kemampuan dasar atau kemampuan awal yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti. Apakah itu? Kita lihat. Mengidentifikasi 3.9, mengidentifikasi informasi, pesan, rima dan pilihan kata dari puisi rakyat tentang pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat atau gurindam nanti yang kita pelajari yang akan dibaca dan didengar. Jadi kalian di sini disuruh mengidentifikasi apa itu pesannya, rimanya maupun pilihan kata dalam puisi rakyat kita tentang pantun, syair, dan gurindam. Ciri-ciri puisi rakyat. Puisi rakyat kita tentang pantun, syair, dan gurindam. Kita lihat. Untuk awalnya atau pertamanya kita membicarakan tentang pantun, ya. Ciri-ciri pantun, ciri-ciri pantun. Apa itu ciri-ciri pantun? Ciri-ciri pantun pengertiannya yaitu jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Jadi, puisi lama pengertiannya berupa puisi lama. Tiap baitnya terdiri dari 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Itu adalah pengertian pantun. Pesan dan amanat. Cara mendapatkan pesan dan amanat dalam sebuah pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat dalam pantun tersebut. Jadi kalau kalian ingin memperoleh pesan dan amanatnya,
Kalian bisa baca dalam baris ketiga dan baris keempat dalam sebuah pantun tersebut. Pilihan kata. Pilihan kata yang digunakan dalam pantun menggunakan kata denotasi atau secara harfiah atau makna sebenarnya sebuah kata. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya dalam sebuah kata. Contohnya sekuntum bunga, benar-benar sekuntum bunga. Apakah bunga melati ataukah bunga mawar? Tapi kalau bunga desa adalah maksudnya gadis belia dan cantik yang ada di desa. Itu bedanya ya. Ciri-ciri pantun. Apa itu ciri-ciri pantun? Kita lihat. Tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Ya, 1 bait 4 baris atau 4 larik. Tiap bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersajak silang AB, AB, dan AA, AA. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah berupa isi. Kita lihat contohnya. Ini ada contoh satu buah pantun. Kita lihat. Jalan pagi di tepi sawah. Sampai rumah minum jus alpukat. Jangan malas makan sayur dan buah supaya sistem imun tubuh kuat. Ya, kita lihat. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Ini adalah satu pantun. Apakah terdiri dari 4 baris? Ibu tandai. Ini baris pertama. Oke, kita warna saja. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Ini baris ketiga. Dan ini baris keempat. Jadi, satu bait terdiri dari 4 baris. Ini terdiri dari 4 baris. Tiap bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Apa itu suku kata, Bu? Suku kata itu terdiri dari konsonan atau dan vokal ya. Konsonan dan vokal. Kita lihat. 8 sampai 12 suku kata. Ja, lan, pa, gi, di, te, pi, sa, wah. Jalan pagi di tepi sawah. Ada berapa? Lihat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 9 suku kata. Ibu tulis di sini angka 9. Ya. Ada 9 suku kata. Yang bawahnya kita lihat suku katanya. Sampai, rumah, minum, jus, alpukat. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 suku kata. Ibu tulis. Ya. Tiap bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bisa 8, bisa 9, bisa 10, bisa 11, dan bisa 12 suku kata. Di sini ada 9 dan 10 suku kata. Jadi masuk ciri-ciri pantun. Untuk nomor 3 dan nomor 4 bisa kalian lihat atau hitung sendiri suku katanya ya. Nah, sekarang yang nomor 3, bersajak silang AB, AB, dan AA, AA. Kita lihat bersajak silang. Bersajak silang satu suku kata terakhir yang harus kita perhatikan. Di sini ada wah. Di sini ada kat. Di sini ada ah. Dan di sini ada at. Hurufnya bagaimana? Kita lihat, tulis H. Ini huruf H. Ini huruf T. Ini huruf H. Dan ini juga huruf T. Jadi memiliki rumus HT, HT.
Kalau H kita perumpamakan dengan A, kalau T kita perumpamakan dengan B. Berarti dia memiliki rumus A, H-nya A, di sini A juga, T-nya B, dan di sini juga B. Jadi memiliki rumus AB, AB. Ya, ini memiliki rumus AB, AB. AB, AB. Ya. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah berupa isi. Mana sampiran? Jalan pagi di tepi sawah, sampai rumah minum jus alpukat. Ini berupa sampiran. Jangan malas makan sayur dan buah supaya sistem imun tubuh dan kuat. Ini adalah berupa isi. Dua baris pertama dan kedua berupa sampiran, tiga dan keempat adalah berupa isi. Itulah ciri-ciri pantun. Sekarang tadi kita bicara tentang pantun, untuk yang kedua kita bicara tentang syair. Apa itu syair? Syair adalah jenis puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Syair digunakan untuk melukiskan hal-hal yang panjang, misalnya tentang suatu cerita, dan biasanya berupa nasihat, agama, cinta, dan lain-lain. Itu adalah pengertian syair. Pesan dan amanat. Pesan dan amanat yang ada dalam sebuah syair itu bisa terkandung dalam keseluruhan baris dan baitnya. Untuk mengetahui pesannya, kita harus membaca dan mendengarkan keseluruhan baris-baris dalam syairnya. Ya, jadi pesannya ada dalam seluruh syairnya dari awal sampai akhir. Itu adalah syair. Pilihan kata syair. Syair menggunakan kata-kata konotasi atau kata-kata arkais. Apa itu konotasi? Konotasi adalah kata-kata yang memiliki nilai rasa, bisa positif dan negatif. Contohnya daun muda. Daun muda maksudnya wanita muda. Sedangkan kata arkais atau kuno atau ketinggalan zaman. Ya, itu maksudnya. Konotasi adalah nilai rasa. Daun muda itu maksudnya bukan daun yang muda, tetapi wanita muda. Arkais adalah bahasa kuno yang ketinggalan zaman. Apalagi sekarang anak-anak milenial, bahasanya juga bahasa milenial ya. Contoh syair. Semua baris adalah isi. Syair hanya terdiri dari isi dalam 4 barisnya. Semua syair berupa isi, tidak ada sampiran di sini. Tiap bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Memiliki rima akhir a. Ciri-ciri syairnya lainnya adalah memiliki rima dan akhiran a dan tiap barisnya. Ya. Berisi cerita atau pesan. Kita lihat contoh syair. Ini contohnya. Ya, ini adalah sebuah syair. Kita lihat. Ini bait pertama, ini bait kedua, dan ini bait yang ketiga. Kita lihat. Jauhi semua perbuatan jahat, jauhi pula perbuatan maksiat. Mari kita segera bertaubat supaya kita selamat dunia akhirat. Itu bait pertama. Jangan risau dengan cobaan, jangan bersedih karena kesulitan. Berdoa saja pada Tuhan, insya Allah Dia akan kabulkan. Dan itu adalah syair atau bait yang kedua. Jangan lalaikan perintahnya, kerjakan yang disuruhnya. Bertaubatlah kepadanya, Dia pasti menerimanya. Dan itu adalah syair yang ketiga. Ya. Jadi terdiri dari bait 1, bait 2, dan bait 3. Setiap baris berupa isi. Ini terdiri dari 4 baris. Kita lihat. Ini baris pertama.
berupa isi. Baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat semuanya berupa isi. Jangan risau dengan cobaan, jangan bersedih karena kesulitan, berdoa saja kepada Tuhan, insya Allah Dia akan kabulkan, juga berupa isi. Jangan lalaikan perintahnya, kerjakan yang disuruhnya, bertaubatlah kepadanya, Dia pasti menerimanya. Itu juga berupa isi. Sekarang tiap bait itu yang pertama, jadi syair itu semuanya berupa isi, tidak ada sampiran. Ya, artinya kalau berupa isi mudah dimengerti, itulah isinya. Tiap bait terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita lihat. Ja, u, hi, se, mu, a, per, bu, at, an, jahat. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 suku kata. Ya, ada 12 suku kata. Jauhi pula perbuatan maksiat. Kita lihat. Ja, u, hi, pu, la, per, bu, a, tan. Perbuatan maksiat. Kita lihat berapa suku kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 suku kata. Ya. Mari kita segera bertaubat. Kita lihat. Mari kita. Ya. Segera bertaubat. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 suku kata. Dan kalimat yang keempat. Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kita lihat. Dunia akhirat. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 suku kata. Ya. Ya, di sini ada 14 harusnya 8 sampai 14 suku kata. Itu agak salah di sini ya. Jadi 12, 13, 10 sampai 14 suku kata. Itu syair. Kita ubah di sini 14 suku kata. Ya. Jauhi semua perbuatan jahat, 12 suku kata. Jauhi pula perbuatan maksiat, 12 suku kata. Mari kita segera bertaubat, 10 suku kata. Dan supaya kita selamat dari dunia dan akhirat terdiri dari 14 suku kata. Ya. Nah sekarang memiliki rima akhir a. Kita lihat, kalau ini sudah coret-coret, kita bait kedua ya, pindah ya. Satu suku kata, konsonan dan vokalnya an. Satu suku kata, konsonan dan vokalnya an. Satu suku kata, konsonan dan vokalnya han. Satu suku kata, konsonan dan vokalnya adalah kan. Kita lihat hurufnya. Ini huruf N. Ini huruf N. Ini huruf N. Dan yang keempat juga huruf N. N kita simbolkan dengan angka A. Ya, A, dan A. Jadi memiliki rumus A. Ya. Jadi tiap bait terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Sudah kita hitung tadi, ada yang 12, ada yang 10 dan ada yang 14.
dan memiliki rima akhir a ini dia berakhir dengan n kita perumpamaan dengan a, jadi a. Berisi cerita atau pesan, semua berisi pesan tentang kita harus menunaikan perintahnya, berdoa selalu kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan, dan kita mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah, dan bertaubatlah kepada Allah, semua berupa pesan. Itulah sebuah syair ya, ciri-ciri syair. Berikutnya kita gurindam. Apa itu Bu gurindam? Gurindam masih syair lama. Tapi gurindam yang terkenal adalah gurindam Ali Haji ya. Apa sih pengertiannya? Kita lihat. Gurindam adalah puisi lama yang berisi 2 bait. Dalam setiap baitnya ada 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang satu kesatuan secara utuh. Gurindam berasal dari sastra Hindu dan orang Hindu. Itu gurindam. Ya. Pesannya, gurindam dapat dipakai untuk mengungkapkan suatu kebenaran atau dapat menyampaikan suatu nasihat karena adanya suatu pesan yang terkabulkan di dalamnya. Ya. Pilihan kata, gurindam biasanya menggunakan kata konotasi atau kata-kata arkais. Konotasi artinya kata-kata yang memiliki nilai rasa bisa positif dan negatif. Contoh daun muda atau wanita muda, kata arkais adalah kata kuno atau kata ketinggalan zaman. Jadi gurindam itu puisi tapi dia terdiri satu bait terdiri dari 2 baris, ya. Memiliki kalimat dan rima yang sama, merupakan satu kesatuan utuh. Gurindam berasal dari sastra Hindu. Pesannya, gurindam dapat dipakai untuk mengungkapkan suatu kebenaran atau dapat menyampaikan suatu nasihat karena adanya suatu pesan yang terkandung di dalamnya. Pilihan katanya, gurindam biasanya menggunakan kata konotasi atau kata-kata arkais. Konotasi artinya kata-kata yang memiliki nilai rasa, bisa positif dan bisa negatif. Contoh daun muda adalah wanita muda yang cantik maksudnya. Kata arkais adalah kata kuno atau kata yang ketinggalan zaman, yang biasanya digunakan dalam sastra-sastra lama. Ciri-ciri gurindam dan contohnya, kita lihat apa itu ciri-ciri gurindam. Gurindam terdiri dari 2 baris pada setiap baitnya. Jadi satu bait terdiri dari 2 baris. Setiap barisnya memiliki 10 sampai 14 suku kata. Suku kata bukan kata di sini. Setiap barisnya mempunyai keterkaitan sebab akibat. Setiap barisnya mempunyai sajak berrima, bersajak atau memiliki rima AA, BB, CC, dan selanjutnya. Maksud dan isi pada gurindam ada pada baris keduanya. Isi gurindam umumnya tentang kata-kata mutiara atau filosofi hidup dan nasihat-nasihat. Ya. Kita lihat contoh gurindam. Ini contoh gurindam, kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bait. Satu gurindam itu 5 bait. Kita lihat. Jika kamu mengamalkan Al-Quran, maka hidup penuh kebahagiaan. Untuk orang yang suka bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Rajin belajarlah di usia muda, jangan pernah kamu menunda-nunda. Pikir dulu sebelum berkata, agar tidak melukai sesama. Manusia yang tidak paham rukun Islam, sudah jelas hidupnya akan kelam.
Kita lihat gurindam terdiri dari 2 baris pada setiap baitnya. Kita tulis. Ini 1 bait, baris pertama, baris kedua. Itu bait pertama. Baris ke-1, kedua, bait kedua. Baris ke-1, baris kedua, bait ketiga. Baris ke-1, baris kedua, bait keempat. Baris 1, baris kedua, bait kelima. Ya, jadi 1 bait terdiri dari 2 baris. Itu adalah gurindam. Memiliki jumlah suku kata 10 sampai 14 kata. Kita lihat. Ingat, suku kata yang dimaksud adalah terdiri dari konsonan dan vokal ya. Ji, ka, mu, meng, amalkan, Al-Quran. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 suku kata. Ya. Berikutnya. Maka. Hidup. Penuh. Kebahagiaan. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 suku kata. Ya. Kita lihat baris berikutnya. Untuk orang yang suka bersandiwara. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 suku kata. Berikutnya. Jalan. Hidupnya akan menyiksa. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 suku kata. Ya. Jadi, setiap barisnya memiliki jumlah suku kata 10 sampai 14. Ini ada 11, ada 12, ada 12, dan ada 10. Ini bisa 10, 11, 12, 13, bahkan 14 suku kata. Ya. Berikutnya, setiap barisnya mempunyai keterkaitan sebab dan akibat. Ada hubungan sebab dan akibat di sini. Jika kamu mengamalkan Al-Quran, maka hidup kamu penuh kebahagiaan. Kalau mau bahagia, harus mengamalkan Al-Quran. Ada hubungan sebab dan akibatnya. Kalau kita sebabnya mengamalkan Al-Quran, akibatnya hidup kita akan bahagia. Jika kita bersandiwara, sebab kita selalu bersandiwara, akhirnya atau akibatnya hidup kita akan menyiksa. Rajinlah belajar di usia muda, sebabnya, akibatnya, jangan pernah kamu menunda-nunda. Pikir dulu sebelum berkata adalah sebabnya, akibatnya, agar tidak melukai sesama. Ya, manusia tidak paham rukun Islam, itu sebabnya, akibatnya saat sudah jelas hidupnya akan kelam. Itu maksudnya ya. Ada hubungan sebab akibat. Tiap barisnya mempunyai sajak A, B, B, C, C, dan selanjutnya. Kita lihat satu suku katanya. Ya. An. Berarti di sini N. Jadi memiliki rumus A. Karena ibu mau N itu ibu ungkap dengan A. Jadi memiliki rumus A. Ra. Sudah jelas di sini A ya. Memiliki rumus A. Ibu lingkari biar jelas. Ini juga A. Memiliki rumus A. Ya. Jadi rimanya memiliki rumus A. Ta. Ma. Ini memiliki rumus A. Ya. Ini lam. Ini lam. M.
Jadi Ibu tambahkan dengan CC atau BB boleh ya. Ibu CC saja, jadi memiliki rumus CC. Ya. Jadi dia memiliki rumus AA dan ada CC. Ya. Tapi NN ini bisa kita tambahkan, ubah menjadi BB bisa, masalah. Kita tambah B. Jadi dia AA, BB dan CC. Ya. Maksud dari isi gurindam ada di baris kedua. Ada di baris kedua, kita lihat di bagian mana. Rajin belajarlah di usia muda. Ya. Dan maksudnya adalah jangan pernah kamu menunda-nunda. Maksud dan isi gurindam ada di baris kedua. Jangan pernah kamu menunda-nunda. Dan kamu harus belajar di usia muda. Agar tidak melukai sesama, kamu harus pikir dulu sebelum berkata-kata. Itu maksudnya ya. Isi gurindam umumnya tentang kata-kata mutiara atau filosofi hidup atau nasihat-nasihat. Baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima dari syair ini semua berisi nasihat. Ya. Dan itu adalah gurindam beserta contoh-contohnya. Pertanyaan, setelah kamu belajar tentang sepantun, syair, dan gurindam sama Ibu, kamu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Apa pertanyaannya? Kita lihat. Nomor 1, tulislah pengertian. Pengertian pantun A, pengertian syair di B-nya, dan pengertian gurindam C-nya. Jadi tuliskan pengertian pantun, syair, dan gurindam. Ya, ada 3 poin di sini. Tuliskan pula ciri-ciri A, pantun, B, syairnya, C, gurindamnya. Nomor 3, jelaskan pilihan kata yang biasa digunakan dalam penulisan pantunnya, syairnya, dan gurindamnya. Pilihan kata yang digunakan dalam pantun, syair, dan gurindam. Nomor 4, buatlah sebuah karya berupa pantun, berupa syair, dan berupa gurindam walaupun minimal satu bait saja. Pantunnya 1 bait, syairnya 1 bait. Kalau gurindam bisa 1 gurindam terdiri dari beberapa bait. Silahkan kalian kerjakan. Kerjakan di buku latihan atau kamu kirim online kepada Ibu ya. Nanti online berupa WA, Ibu bisa kamu kirim atau kamu kirim ke kamu tulis dalam buku tulis latihan kamu dan kirim ke sekolah sebagai portofolio. Mohon perhatian, tugas dikumpul 1 minggu dari sekarang melalui online atau berupa portofolio untuk dikirim ke sekolah. Ini untuk jadi perhatian kalian. Demikianlah pembelajaran PJJ Bahasa Indonesia tentang tema puisi rakyat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk siswa dan bermanfaat juga untuk gurunya. Bisa kamu buka atau bisa kamu pelajari berkali-kali, buka video pembelajaran Ibu agar kalian bisa mengerti ya. Atas perhatiannya Ibu ucapkan sekian dulu dan Ibu ucapkan terima kasih. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.